Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Katlos Saham, sebuah channel yang membahas seputar analisa saham. Ini adalah video yang pertama, menjadi awal dari rangkaian video-video yang akan menemani kalian selama liburan besok. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kencangkan sabuk pengaman kalian. Kita mulai di video yang pertama, akan membahas Adaro, BRPT, Cuan, Pani, PTRO, dan juga Raja. Langsung di Adaro. Adaro terkoreksi 3,93% di harga 2.200. Secara teknikal seperti apa? Kita cek terlebih dahulu untuk Adaro. Adaro secara weekly dia masih menarik ya, masih punya target yang cukup jauh. Dia masih bisa ke 2400 sampai 2500 bisa, bahkan ke 2700 pun bisa ya. Dari MACD dan RSI nya Adaro pun ini menarik. Yang penting dia tidak boleh turun ke harga 2000 lagi atau menembus 2000 lagi, itu yang tidak diperbolehkan ya. Kalau melihat secara weekly ini masih menarik. Ada potensi 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan ke depan pun Adaro masih berpotensi naik ya. Namun itu kan target mingguan, jadi kalian tidak boleh berharap 1 minggu atau 1 hari langsung naik, itu nggak boleh. Kalau melihat secara daily-nya, untuk Adaro ada potensi koreksi dahulu. Nah ini, jika kalian yang masih suka dengan saham Adaro, boleh tunggu koreksian dulu. Tunggu dia di harga 2150 sampai 2100, itu harga yang cukup aman ya untuk Adaro. 2150 sampai 2100. Apabila dia jebol 2100 maka boleh di cut loss dulu, atau mau bikin plan yang agak jauh pun boleh. Misal 2150 sampai 2000 area beli, SL apabila jebol 2000, itu boleh yang seperti itu ya. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya Adaro pun memang ini cukup beresiko untuk entry sekarang, maka lebih baik kalian tunggu hari Senin atau Selasa, tunggu koreksi dulu. Nah setelah koreksi sehat selesai, baru hari Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya lanjut naik lagi, boleh. Seperti itu untuk Adaro. Kalau kita melihat secara Broksum nya, coba kita cek Broksum. Broksum dari Adaro mana-mana. Broksum dari Adaro ini terlihat banyaknya distribusi ya, dan juga terpantau retail yang dermawan ini banyak yang membeli. Ada PD, XLC, CXC, dan juga OD. Itu broker yang sering dipakai oleh retail, mereka terpantau membeli semua. Ini rapih ya, broker retailnya rapih ini, maka harus berhati-hati. Untuk Adaro ada potensi dia lanjut terkoreksi dahulu, seperti itu untuk Adaro. Lanjut ada BRPT terkoreksi cukup dalam 6,67%. Nah untuk BRPT ini secara teknikal daily dia cukup berbahaya, cukup beresiko juga. Dia sudah waktunya untuk koreksi terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena dia sudah beberapa hari ini membuat candle hijau. Ini berapa hari? 1 minggu lebih. 1 minggu lebih BRPT itu dia di push. Yang biasanya harga BRPT tidaklah naik kencang, pada minggu-minggu ini dia naiknya kencang banget ya. Maka lebih baik tunggu amannya saja. Tunggu dia koreksi agak dalam di 1200-an, atau bahkan beli di 1000 lagi, itu lebih aman. Beli di 1000. Kalau saya sih lebih baik nunggu di bawah 1000 ya. Kenapa? Karena dari MACD dan RSI nya pun dia cukup beresiko kalau secara teknikal daily. Kalau melihat dari weekly pun dia sama saja. Ini posisi sudah sangat-sangat beresiko. Dia kemarin sempat ke harga 1340, 1350, dan itu sempat nyundul resist dia. Namun apa? Setelah nyundul resist dia pusing balik lagi, akhirnya dia turun lagi, dan ini memang kurang oke ya. Kalau melihat dari technical weekly, MACD dan RSI nya pun cukup beresiko. Ini hati-hati untuk BRPT nya.
Om, tapi kan saham Pak PP lagi kena sentimen positif, banyak yang naik juga, terus cuan mau stock split juga, yaitu silahkan ya. Kalau kalian patokannya lewat sentimen memang seperti itu bagus. Tapi kalau saya itu kan patokannya masih di teknikal. Nah, untuk teknikalnya BRPT secara daily dan weekly ini cukup beresiko dan tidak disarankan untuk dibeli di harga sekarang. Kalau kalian mau, ya tunggu di harga 1000 lagi atau tunggu di bawah 1000 sekalian. Itu kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa. Toh masih banyak saham-saham yang masih resikonya rendah, yang masih di bawah, dan itu masih bisa berpotensi untuk beggar. Jadi kalian jangan FOMO beli saham yang udah naik tinggi seperti itu untuk BRPT. Lanjut ada cuan, dia menguat ya, 0,44%. Ini untuk cuan memang lagi dapat sentimen positif. Dia mau stock split. Kalau kita melihat technical weekly-nya, MACD-nya cakep, RSI-nya cakep, ada potensi teman-teman. Ada potensi dia ke 12.000, dan apabila jebol 12.000 maka potensi dia ke 13.000 sampai 15.000. Itu untuk cuan, dan terpantau cuan sudah menutup gap ya, gapnya sudah tertutup dan ini bagus. Ada potensi dia sampai waktu stock split dia akan terus dipush untuk lanjut naik ya. Itu secara technical weekly. Target mingguan dia 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini masih ada potensi lanjut naik lagi kalau dari weekly. Kalau melihat dari technical daily-nya, nah ini emiten Pak Prajogo Pangestu itu technical daily-nya sudah di atas semua ya. Melihat dari MACD dan RSI-nya sudah beresiko. Nah ini tinggal kalian masih berani apa enggak, itu silahkan. Saya juga nggak melarang kalian untuk membeli saham ini, enggak, cuma menyarankan untuk tidak. Cuma menyarankan saja ya. Saya itu cuma ngasih saran. Kalau mau beli silahkan, duit-duit kalian. Nah kalau mau beli paling kalian bikin area plan 11.300 sampai 11.000 aja. 11.300 sampai 11.000 patokannya support di garis warna oranye di harga 11.000-nya pas. Nah itu kan support dia di situ. Apabila jebol 11.000 boleh di cut loss dulu gitu. Kenapa? Kalau dia jebol 11.000 maka ada potensi dalam ke 10.000 pun bisa. Itu hati-hati. Jadi kalian bikin plan yang kecil saja, plan dekat 11.300 sampai 11.000 area beli. SL kalau dia closing di bawah 11.000, dan area TP-nya boleh di 12.000, itu boleh kayak gitu ya. Silahkan. Tapi ingat ini resikonya sudah agak tinggi untuk cuan seperti itu. Lanjut ada PANI. Terkoreksi 0,23% ya untuk PANI ini. Untuk PANI dia masih ada target nutup gap ini dulu. Dia punya gap sampai ke harga 10.300, 10.300, 10.400 itu ada gap ya, dia nutup ke situ dulu. Ada potensi untuk lanjut turun dulu. Nah buat teman-teman yang mau membeli PANI ini boleh saja beli PANI di harga 10.600 sampai 10.400. Itu patokannya garis warna biru. Sebenarnya ini support di 10.500 ya, tapi kita kasih toleransi karena dia punya gap sampai 10.400an ya. Kalian bikinlah area beli 10.600 sampai 10.400. SL kalau dia jebol 10.400 gitu boleh. MACD nya kurang oke, RSI pun kurang oke, tapi ada harapan dia ketika nyentuh area support atau ketika nutup gap ini dia punya harapan untuk mantul ya. Jadi kalian bikinlah area beli 10.600 sampai 10.400. SL kalau jebol 10.400. Target TP deket dulu ke 11.000 itu ya. Untuk PANI secara technical weekly dia ada support juga di 10.500. Sebenarnya ini nggak boleh jebol, ini 10.500 itu nggak boleh jebol. Dan pada minggu besok itu wajib membuat candle hijau, wajib.
Kalau dia lanjut candle merah ini bakal berpotensi kurang oke. Kalau kok dia besok bikin candle hijau, maka ada potensi MACD-nya cakep, RSI-nya pun cakep gitu. Jadi wajib ya, kesimpulannya untuk Pani ini wajib hijau pada minggu besok. Nah, karena dia ada kewajiban untuk hijau, maka kalian boleh manfaatkan untuk beli di area tadi 10.500, 10.600 sampai 10.400 itu area belinya ya. Silahkan kalau masih suka Pani. Itu untuk Pani. Lanjut ada PTRO, dia menguat 2,31% di harga 3.100 untuk PTRO. Secara weekly dia sama seperti Pani, besok wajib hijau. Agar apa? Agar MACD dan RSI nya menarik ya. Untuk PTRO tidak boleh menembus di support 3000. Kalau dia nembus 3000 lagi, kalau dia nembus 3000 lagi, maka ada potensi lanjut turun. Turunnya dalam bisa ke 2700, 2800. Untuk Petrosea 3000 adalah garis yang tidak boleh ditembus. Itu kalian manfaatkanlah area beli 3100 sampai 3000, SL apabila jebol 3000 atau SL apabila dia closing di bawah 3000. Target TP dia masih tinggi, masih punya target ke 3350. Apabila dia break 3350, maka lanjutlah dia ke 3600 bahkan sampai 4000. Dan besok kalau candle weekly-nya ini hijau, maka ada potensi MACD-nya cakep, RSI-nya cakep, dan itu nafas yang bagus untuk Petrosea ya. Silahkan dipantau-pantau untuk Petrosea. Kalau secara daily memang dia kurang oke ya, kurang oke. MACD-nya pun dia sudah DC juga, tapi RSI-nya masih menarik. Ini bisa kalian harapkan ada nafas segar untuk Petrosea. Entry saja, coba. Kuncinya adalah 3000 tidak boleh jebol. Silahkan. Cukup oke kalau besok dia hijau ya. Kalau besok dia bikin candle hijau, maka ini menarik lah, menarik. Semoga saja dia bikin hijau dan tidak menembus ke bawah 3000 lagi, karena target dia masih tinggi, target dia masih panjang, bisa ke 4000 lagi pun bisa untuk Petrosea. Ini angin segar buat teman-teman yang holder Petrosea ya. Itu untuk PTRO. Yang terakhir ada Raja, dia terkoreksi 1,92% di harga 2560. Untuk Raja ini adalah emiten swing yang paling sukses sepertinya ya. Enggak sih, enggak paling sukses, karena banyak kok rekom swing kita yang sukses besar, dan Raja ini termasuk emiten swing yang sukses juga. Kita rekom di harga 1500, 1300, dan TP1 di 2000, TP2 di 2500, dan alhamdulillah dia jebol. Dia juga sempat nyentuh area resist di 2760, namun sayangnya dia cuma nyundul doang. Habis itu besoknya kebanting ya. Untuk Raja secara MACD dan RSI memang sudah beresiko paling nunggu koreksi lagi di harga 2300. Itu lebih aman. 2300 sampai 2100. Nah, itu kalian manfaatkan untuk beli. Tunggu di situ ya. Om, kalau mau beli sekarang boleh nggak? Itu boleh-boleh saja. Namun apa? Kuncinya 2550. 2550 itu nggak boleh ketembus, karena support dia atau garis dia di 2550. Ya cukup beresiko lah kalau mau beli sekarang ya kan. Mending tunggu koreksi dulu. Kalau secara weekly pun dia memang ada potensi untuk koreksi sehat. Nah, ini 2300 kalian tunggu di sini. 2300 kalian entry, area beli duanya di 2100, SL apabila jebol 2000. Gitu lebih enak, lebih aman juga. Secara weekly memang Raja masih berpotensi besar, masih berpotensi ke 2700 sampai ke 3000. MACD-nya potensi bagus, RSI-nya pun potensi bagus. Itu untuk Raja. Silahkan diatur-atur keuangan kalian, oke? Ini untuk video yang pertama. Lanjut kita nanti di video yang kedua, oke? Bye bye semuanya.